Gara-gara ini, 11 negara AFF kompak tolak jika timnas Indonesia keluar dari AFF untuk gabung ke EAFF. Sekedar diketahui, timnas Indonesia dalam hal ini PSSI mendapat desakan dari sejumlah pencinta sepak bola tanah air untuk meninggalkan AFF. Penyebabnya karena persaingan sepak bola di Asia Tenggara tak lagi sehat. Salah satunya karena adanya dugaan praktik sepak bola gajah yang tersaji di Piala AFF U19 2022. Karena itu, sejumlah pencinta sepak bola tanah air mendorong PSSI untuk meninggalkan TI dan gabung Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF. Gayung pun bersambut. Akun Instagram @EAFF_official pun menyapa supporter Indonesia. Halo untuk seluruh pengikut dari Indonesia, tulis akun @EAFF_official di salah satu unggahan kolom komentar mereka. Akun Instagram EAFF @EAFF_official. Jadi yang paling ketiban rejeki perihal keinginan pencinta sepak bola tanah air melihat timnas Indonesia bermain di EAFF. Pada Kamis 14 Juli 2022, jumlah followers @EAFF_official hanya berada di angka 800. Sekarang atau hingga Sabtu 16 Juli 2022, jumlah followersnya meningkat drastis hingga mencapai followers. Jika timnas Indonesia meninggalkan AFF, jelas kerugian besar bagi Federasi Sepak Bola Asia Tenggara tersebut. Ada beberapa kerugian yang dialami AFF jika timnas Indonesia angkat kaki dari AFF. Sebut saja exposure yang menurun karena media-media sosial tak lagi memberitakan event AFF. Pendapatan menurun, efek tak ada lagi dukungan masif dari supporter Indonesia di stadion hingga persaingan yang tak berkembang. Mengingat hanya berporos kepada 3 kekuatan yakni Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Karena itu 11 anggota AFF yang beranggotakan Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Myanmar, Filipina, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Timur Leste, dan Australia berpotensi menolak jika Indonesia memutuskan keluar dari AFF. Menarik menanti apa respon PSSI. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sendiri sudah mendengar desakan netizen soal permintaan angkat kaki dari AFF. Saat ini banyak netizen yang meminta Indonesia keluar dari AFF karena mereka menganggap ada permainan, kata Muhammad Iryawan mengutip dari laman resmi PSSI. Sintayong akan pulang ke Korea pada 20 Juli, cuti selama sebulan. Pelatih Sintayong direncanakan mudik ke Korea Selatan pada 20 Juli 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan saat ditemui di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jumat 15 Juli 2022. Dikatakan Muhammad Iryawan, Sintayong akan cuti selama 1 bulan. Pelatih berusia 52 tahun itu terakhir kali pulang ke Korea Selatan pada pertengahan tahun 2021. Kalau nggak salah tanggal 20 Juli, habis evaluasi hasil kemarin malamnya berangkat, ucap Muhammad Iryawan. Hampir sebulan dia di sana, minta waktu istirahat, cuti tahun ini dihabiskan. Biarpun dia cuti, dia tetap ada tatapan virtual dengan kami, kata mantan Kapolda Jawa Barat itu. Sekembalinya ke tanah air, Sintayong akan memimpin timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September 2022. Belum diketahui siapa lawan akan dihadapi skuad Garuda, namun PSSI mengincar negara yang berada di peringkat antara 50 hingga 100. Sebelumnya Sintayong baru saja menangani timnas U19 Indonesia yang berlaga di Piala AFF U19 2022 dan kalah secara head-to-head dari Thailand dan Vietnam. Efek Sintayong, Kakang Rudianto tak kesulitan beradaptasi dengan menu latihan Persib Bandung. Penggawa Persib Bandung, Kakang Rudianto mengaku tak kesulitan sama sekali dengan menu latihan yang diterapkan tim asuh Robert Rene Albert. Sebab dia merasa sudah biasa mendapatkan latihan keras dari pelatih Sintayong selama berlatih di tim nasional atau timnas Indonesia U19. Kakang bersama dengan rekannya Ferdiansa sudah dikembalikan ke Persib usai membela timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 2022. Pada turnamen tersebut Kakang tampil sebanyak 4 laga. Lini belakang yang dihuni Kakang menjadi tembok kukuh timnas Indonesia U19 selama turnamen tersebut. Sebab timnas Indonesia U19 hanya kebobolan 2 gol dari 5 pertandingan yang dimainkan. Kini Kakang sudah kembali dari panggilan negara. Pemain asal Cianjur itu pun langsung bergabung ke sesi latihan Persib dan menjalani beberapa aktivitas fisik. Kakang pun mengakui bahwa proses adaptasinya berjalan lancar. Menurutnya hal itu dipengaruhi oleh faktor jasa Sintayong yang membuatnya terbiasa dengan latihan fisik. Alhamdulillah latihan perdana barusan lancar, tidak ada kendala adaptasi dan yang lainnya. Karena sudah kenal juga, apalagi pemain senior membantu para pemain muda, jadi tidak masalah, kata Kakang dikutip dari laman resmi Persib Jumat 15 Juli 2022. Enjoy saja, dinikmati, karena sepak bola memang fisik menunya.
Terus memang program fisik di sana Timnas Indonesia U19 juga sering dilakukan, jadi tidak masalah tambahnya. Kakang kemudian akan kembali unjuk gigi pada Liga 1 2022-2023 mendatang. Pemain berusia 19 tahun itu harus terus tampil konsisten agar tetap menjadi pilihan utama Sintayong pada kualifikasi Piala Asia U23 2023 nanti. Persib pun bakal langsung berjumpa Bayangkara FC di pekan pertama Liga 1 2022-2023. Laga tersebut akan dihelat di Stadion Olahraga PT IKA tersebut pun akan berlangsung pada Minggu 24 Juli 2022 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Persikabo 1973 coret 2 pemain asing. Jajang Nurjaman ungkap alasannya. Liga 1 2022-2023 tinggal menghitung hari lagi bakal bergulir. Tetapi Persikabo 1973 justru mencoret 2 pemain asingnya pada Jumat 15 Juli 2022. Pelatih Persikabo 1973 Jajang Nurjaman mengungkapkan bahwa dia telah mencoret 2 pemain asing, yakni Renan Sragia dan Ryosuke Nagasawa. Pencoretan 2 pemain asing ini tentu saja mengejutkan karena Liga 1 2022-2023 direncanakan bergulir pada 23 Juli mendatang. Hanya tinggal hitungan hari kompetisi bakal digulirkan, tetapi Persikabo justru mengambil resiko dengan mendepak 2 pemain tersebut. Berbicara soal pencoretan 2 pemain tersebut, tentu saja Jajang Nurjaman mengungkapkan bahwa ada alasannya sendiri. Menurutnya pencoretan kedua pemain tersebut karena Renan Sragia dan Ryosuke dinilai jauh dari ekspektasi. Ditambah lagi Renan Sragia saat ini mengalami cedera, serta Ryosuke tidak lolos verifikasi, tentu saja keduanya langsung didepak. Yang satu tidak lolos verifikasi, yang satu di luar ekspektasi dan mengalami cedera, yang Jajang Nurjaman kepada awak media di Stadion Pakansari Bogor, Jumat 15 Juli 2022. Tidak lolos verifikasi, Ryosuke Nagasawa yang cedera ringan, ucapnya. Cedera tangan dan baru kemarin naik meja operasi dan dokter bilang harus istirahat cukup lama. Dengan mencoret kedua pemain itu, tentu saja pelatih yang akrab disapa Janur itu mengaku memiliki target untuk pemain pengganti. Pemain pengganti ini diharapkan nantinya segera tiba di Bogor dan bisa bergabung dengan tim. Pasti karena ada masih 2 slot pemain asing dan itu akan kami penuhi slot tersebut dan sekarang dalam proses, kata Janur. Mudah-mudahan bisa datang ke Bogor sebelum tanggal 25 Juli agar bisa berlatih bersama tim, ujarnya. Posisinya gelandang untuk posisi nomor 10 dan 8, 1 Brazil dan 1 Jepang, tuturnya. Sementara itu tim berjulukan Laskar Pajajaran ini sendiri akan memulai pekan perdana Liga 1 dengan menjamu Persebaya Surabaya pada Senin 25 Juli 2022. Persita bicara soal tambah amunisi jelang Liga 1. Alfredo Vera berkomentar, cari stopper dan striker. Persita Tangerang memang saat ini masih melakukan proses untuk menambah amunisi pemain. Salah satu materi yang masih dibenahi saat ini oleh Persita Tangerang, yakni pemain asing. Tim berjulukan Pendekar Cisadane itu sekarang baru mengisi kuota pemain asing dengan 3 nama, yakni Ramiro Vergonzi dan Ezequiel Vidal, asal Argentina, serta Bae Shin Yong dari Korea Selatan. Masih ada slot pemain asing terakhir yang bisa memperkuat Persita di Liga 1 2022-2023. Pemain tersebut berposisi sebagai bek tengah, akan tetapi pemain ini masih dalam proses. Penambahan amunisi ini tak hanya sebatas pemain asing, bakal ada pemain lokal yang juga merapat ke Persita. Pelatih Alfredo Vera mengaku masih ada 2 pemain yang memang dibutuhkan tim, yakni berposisi sebagai bek dan penyerang. Oleh karena itu dalam waktu dekat dipastikan akan ada pemain yang bergabung dengan tim. Kami butuh 2 pemain lagi, tetapi kalau saya lihat semua pemain sudah bekerja keras untuk tim dan sudah kelihatan di tim, ujar Alfredo Vera kepada awak media di Stadion Pakansari, Bogor pada Jumat 15 Juli 2022. Kami masih mencari untuk posisi stopper dan striker, ucapnya. Pokoknya akan ada 1 stopper yang sedang diproses dan ada kemungkinan 1 striker yang kami incar. Menurut mantan pelatih Persipura Jayapura itu, dia akan memaksimalkan persiapan tim dengan sisa waktu yang ada. Untuk itu dalam laga uji coba melawan Persikabo 1973, dia pun mengaku akan ada evaluasi yang dilakukan meski pertandingan akhirnya dihentikan karena hujan lebat. Pelatih asal Argentina itu mengaku akan segera memperbaiki kekurangan tim. Mungkin tadi di babak pertama ada beberapa kesalahan antar lini saat kami menekan, ada beberapa celah yang tidak bisa ditutupi. Untuk itu kami akan perbaiki nanti, tuturnya. Persita Tangerang sendiri akan menghadapi laga perdana Liga 1 dengan menjamu Persik Kediri pada Senin 25 Juli 2022.